Halo Sobat Teknik, jumpa lagi di channel Empik Tech tentunya dengan saya Empik, dan di kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang menurut saya cukup cukup menarik ya, cukup menarik untuk saya jawab dan saya bahas di channel ini karena memang jawaban dari pertanyaan ini cukup cukup penting sekali ya menurut saya. Ya mudah-mudahan menurut teman-teman juga seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya itu seperti ini teman-teman, seperti yang di atas. Jadi poin dari pertanyaan itu, kapan waktu kita mengganti oli kompresor AC? Nah, setiap berapa bulan atau setiap berapa tahun? Nah, ini memang perlu kita bahas. Jadi, eh, untuk kita mengganti kompresor AC itu sebetulnya tidak berpatokan di waktu ya, di bulan, seperti kita mengganti oli motor ya, sepeda motor. Jadi kalau untuk mengganti oli sepeda motor, dia itu berpatokan di berapa kilometer ya, seperti 2000 kilometer itu harus kita ganti, atau mungkin setiap 1 bulan itu harus kita ganti, setiap 3 bulan kita ganti, seperti itu. Nah, khusus untuk oli kompresor AC, nah di sini tidak berkaitan dengan apapun ya sebetulnya. Jadi selagi kondisi AC Anda itu tidak pernah diisi freonnya atau tidak pernah ditambah freonnya semenjak dipasang pertama, atau tidak ada kebocoran, karena memang seperti yang kita tahu, jika AC sudah ditambah freon itu berarti ada kebocoran. Nah, ini penting sekali buat teman-teman untuk mencari titik kebocorannya agar tidak terus-terusan terulang kita mengganti atau menambah freonnya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengganti oli kompresor AC ini, selagi tidak ada kebocoran di unit AC Anda, tidak pernah ditambah freonnya, itu sampai kapanpun tidak perlu mengganti olinya teman-teman. Karena memang sama seperti kulkas, jadi seperti kulkas di rumah, jika tidak pernah ditambah freonnya, itu sampai 10 tahun pun tidak perlu mengganti olinya, atau bahkan seumur hidup ya, kalau memang AC Anda tidak pernah rusak, kompresornya tidak pernah bermasalah, atau tidak pernah ditambah freon. Jadi seperti itu teman-teman, seumur hidup tidak perlu ganti oli. Tapi ada beberapa kasus yang memang mengharuskan kita untuk menambah oli kompresor teman-teman. Yang pertama itu ya tentunya ya seperti yang saya katakan di awal tadi ya, karena ada kebocoran dan kita sudah sering menambah freon. Nah, itu memang harus mau tidak mau kita harus tambah olinya. Dengan syarat ada ciri-cirinya teman-teman. Jadi jika AC itu sudah sering ditambah freon, nanti lama-kelamaan kompresornya akan lemah. Nah, inilah ciri-cirinya kompresor itu perlu ditambah freonnya atau olinya kurang ya. Jadi tidak sekedar ditambah aja, diganti semuanya juga lebih bagus. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua, meskipun AC ini tidak bocor dan tidak pernah ditambah freon sama sekali, nah tapi AC ini juga bisa bermasalah, kompresornya lemah. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena seperti yang kita tahu, kompresor itu fungsinya untuk mensirkulasikan freon dari kompresor masuk ke kondensor, kemudian ke evaporator yang ke AC yang di dalam ruangan ya, kemudian balik lagi ke kompresornya. Nah, seiring waktu berjalan, semakin lama atau bertahun-tahun, jadi bahkan 9 sampai 10 tahun. Jadi oli kompresor itu ikut bersirkulasi dengan freon teman-teman. Tapi tidak semuanya ya, tidak semua oli yang ikut bersirkulasi, hanya sebagian, hanya sedikit ya. Kita anggap ya seperempatnya lah, seperempat dari oli yang 100% ya, seperti itu. Nah, jadi oli itu ikut bersirkulasi masuk ke kondensor, kemudian ke evaporator. Nah, itu yang membuat oli kompresornya terjebak atau diam di evaporatornya, entah di pipa kondensor atau entah di pipa evaporator. Jadi diam di sana. Nah, itu yang membuat oli kompresor itu lama-kelamaan jadi berkurang. Kalau sudah seperti itu, maka seperti yang saya katakan tadi, ciri-ciri kompresornya pasti akan ampernya tinggi. Seperti itu teman-teman. Kalau sudah ampernya tinggi, ya mau tidak mau kita harus bongkar kompresornya, kemudian kita tap olinya, kita ganti yang baru. Atau kalau tidak mau repot, sudah saya bahas juga di channel ini, bisa teman-teman langsung tambah freonnya tanpa dibongkar kompresor ya. Jadi kita
cuman tambah freonnya saja, tapi ada juga syarat-syaratnya. Oke, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-teman kalian. Buat teman-teman yang mungkin baru gabung di channel ini, silahkan di-subscribe karena ke depan kita akan terus membahas seputar teknik yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, sampai jumpa di video-video selanjutnya.